Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kiranya Tuhan, kami dapat melaksanakannya dengan penuh sukacita dalam hidup kami. Demikian juga Bapa, berkatilah hamba, agar dapat menguraikan firman-Mu ini dengan benar dalam tuntunan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan kita membuka Alkitab kita. Kita buka Matius 17. Matius 17 dan ayatnya yang ke-24 sampai dengan 27 menjadi bagian kita bersama. Matius 17 ayat 24 hingga 27. Kalau kita semua sudah dapat, mari saya undang Ibu Bapak untuk berdiri. Bersama kita akan membaca bagian ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Maranatha. 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 Jemaat, persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita mau belajar tentang satu sisi yang menarik yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tetap disiplin mematuhi aturan. Siapapun kita. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang punya channel, selalu minta, kalau ada urusan-urusan minta dipermudah. Kenapa? Karena saya punya kenalan di dalam, jadi biar saya dapat lebih dulu. Pemainnya begitu tak? Apa? Kalau ada orang ditangkap polisi, saya punya teman polisi, si ini di kantor polisi. Nanti dia yang urus. Harapannya supaya dipermudah aturan. Atau banyak hal-hal yang kita sering lakukan. Supaya kita bebas dari aturan. Nah, apakah Tuhan Yesus bersikap seperti itu juga? Minta didahulukan, minta dinomorsatukan, apalagi minta urusannya dipermudah karena dia punya
punya channel, punya sesuatu yang lebih dari yang lain? Bacaan kita pada malam ini tidak membuktikan itu. Bacaan kita pada saat ini tidak membuktikan itu, Bapak Ibu. Nah, kisahnya adalah begini. Pada suatu waktu setelah Yesus melakukan pelayanan, dia kembali ke Kapernaum. Di situ tempat Simon tinggal. Nah, di situ perhatikan Ibu Bapak, datang tiba-tiba seorang pemungut bea bait Allah. Jadi Ibu Bapak, dalam tradisi orang Israel, setiap laki-laki dewasa diwajibkan membayar 2 dirham sebagai, ya kalau boleh dikatakan, pajak untuk kebutuhan bait Allah. Semua orang harus mengikuti itu. Siapapun, orang Yahudi harus membayar, orang Yahudi laki-laki harus membayar itu. 2 dirham. Nah, ketika itu ditanyakan kepada Petrus oleh si petugas bea cukai, gurumu bayar nggak? Petrus bilang, bayar, rajin, tiap waktu dia akan bayar itu setiap tahun. Menjadi tanggung jawab dia akan membayar 2 dirham itu buat bea atau pajak bait Allah, dia bayar. Jadi dia tidak lari dari tanggung jawab itu. Memang ada pertanyaan, kenapa si itu tidak langsung tanya ke Tuhan Yesus, tapi lewat Petrus? Mungkin dia malu atau dia sungkan untuk bicara langsung dengan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu ramai banyak orang dekat dengan Yesus. Jadi kalau dia mau dekat dengan Yesus untuk menanyakan itu, mungkin dia malu. Atau dia sendiri mencari celah. Yesus ini benar nggak bayar? Kalau nggak bayar, kita bisa permalukan dia. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, Petrus jawab, dia selalu bayar. Yaitu, guru saya ini, Yesus ini selalu bayar. Jadi tidak perlu kamu khawatir. Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus selesai menjawab itu, dia masuk ke dalam rumah. Tuhan Yesus panggil dia, sini Petrus. Karena Tuhan Yesus tahu peristiwa itu. Peristiwa di mana dia Petrus ditanya oleh petugas bea bait Allah tadi. Petrus, saya mau tanya, kalau negara-negara yang menjajah kita, narik pajaknya itu dari siapa? Dari rakyatnya? Atau dari bangsa yang dia jajah? Dengan tegas Petrus jawab, dari bangsa yang dia jajah. Itu maksudnya itulah istilah bangsa asing. Bangsa asing adalah bangsa yang dia jajah. Bangsa besar itu jajah. Untuk apa? Hasil pajak itu untuk menghidupi kehidupan rakyatnya. Jadi rakyatnya tidak perlu bayar pajak. Yang menopang kehidupan rakyat bangsa itu adalah hasil pajak dari bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa besar tadi. Itu maksudnya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau yang punya rumah atau yang ada orang yang di dalamnya, yang tinggal di dalam sebuah tempat, dia akan bebas dari pajak. Yang di luarnya adalah harus membayar. Ini sebenarnya maksud Yesus adalah, Yesus itu anak Allah. Yesus itu anak Allah. Kalau dia anak Allah, maka seharusnya dia tidak perlu bayar bea. Ya toh? Kenapa? Karena bait Allah itu adalah rumah Allah, rumahnya sendiri, rumah Bapaknya sendiri. Orang-orang di luar bait Allah yang harus membayar untuk kehidupan dan pelaksanaan pelayanan yang ada di bait Allah. Begitu toh? Yesus itu adalah anak Allah. Berarti itu rumahnya. Kalau itu rumahnya, sebenarnya dia bebas, seharusnya dia bebas dari bea bait Allah. Tetapi supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus taat aturan,
tidak mau pakai channel-channel, tidak mau cari garet, cari kemudahan, tidak mau cari sesuatu yang gampang, lalu menghalalkan segala usaha, ya kan? Menghindari aturan karena merasa diberatkan, maka Tuhan Yesus tetap membayar bea bait Allah. Karena itu aturannya. Supaya semua orang lihat, ia taat pada apa yang memang sudah diatur di dalam aturan bait Allah. Nah, yang menarik Ibu Bapak adalah Tuhan Yesus bilang sama Petrus, sekarang kamu pergi mancing di danau nanti. Nah, ikan yang pertama kamu dapat, tangkap, buka mulutnya. Nanti di dalamnya dikatakan, engkau akan mendapatkan, di dalam itu akan menemukan uang 4 dirham. Ya, uang bernilai 4 dirham. Nah, kalau kamu sudah dapat 4 dirham itu dari mulut ikan, bayar. Ambil uang itu, bayar kepada dia. Untuk saya dan untuk kamu, Petrus. Supaya kita taat pada apa yang menjadi aturan. Supaya orang belajar hidup sesuai dengan aturan. Jangan main suka-sukanya sendiri. Nah, itu sisi yang kita boleh belajar dari Tuhan Yesus pada malam ini, Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi seperti tadi awal saya katakan, terkadang kita tidak suka pada aturan. Karena aturan-aturan itu seringkali membuat kita mungkin merasa disusahkan. Padahal lewat aturan itu, hidup yang teratur, hidup yang baik akan terwujud. Kalau orang semua mengikuti aturan-aturan yang ada, tidak sesuka-sukanya sendiri, hanya dengan mentaati, ketika semua orang belajar mentaati aturan yang ada, maka hidup itu akan jadi damai. Jangan ada yang sok-sokan, merasa punya, dekingan, merasa punya, ini saya ini kan punya, nanti saya dibantu oleh keluarga saya yang punya kekuasaan atau punya apalah yang bisa memudahkan saya dalam urusan ini. Ya saya punya teman yang kerja di sana, nanti dia yang akan mengurusin urusan kita. Padahal aturannya tidak boleh seperti itu. Karena kita nggak mau susah, kita cari yang... Ingat, hati-hati. Ketika kita tidak taat pada aturan, maka yang pertama adalah kita membuat susah orang lain sebenarnya. Karena apa? Karena kita mengacaukan tatanan yang sebenarnya, yang seharusnya. Yang kedua adalah ego kita makin tinggi. Gitu. Kita tidak belajar untuk mengendalikan diri kita. Kalau kita belajar mengendalikan diri kita, maka apa yang menjadi aturan, ya jalani. Karena untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan saya saja, tetapi untuk kepentingan bersama. Nah, Ibu Bapak, kalau hidup kita jalani seperti itu, kita jalani dengan cara atau kehidupan yang sedemikian, maka hidup itu jadi indah. Sekali lagi, ada damai. Kenapa sekali lagi? Karena prinsip keadilan akan terwujud. Saya harus bayar 2 dirham, kamu juga bayar 2 dirham. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagi Yesus seharusnya dia tidak perlu bayar. Dia tidak, karena rumah Allah adalah rumah Bapaknya. Berarti dia ada di situ. Bagaikan sebuah bangsa besar yang menjajah bangsa-bangsa lain, yang menguasai bangsa-bangsa lain, maka rakyatnya nggak perlu bayar pajak. Yang tinggal di dalam daerahnya tidak perlu bayar pajak. Yang di luar daerahnya yang mendapatkan fasilitas yang dimudahkan kehidupannya dari bangsanya itu yang harus bayar sebagai pajak kepada rakyat bangsa ini. Tetapi sekali lagi, Yesus tidak mau egois.
ia tetap menunjukkan sikap taat dan rendah hati. Ya toh? Nah, kalau kita punya sikap seperti itu, Ibu Bapak, maka sekali lagi hidup ini jadi damai, penuh sukacita, dan tidak ada yang mau sok-sokan hebat satu dengan yang lainnya. Tetapi sekali lagi kita hidup dalam kebenaran Tuhan setiap waktunya. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari lewat firman Tuhan pada malam ini kita belajar bersama menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat pada aturan yang ada. Karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kita jalani dalam kehidupan kita setiap harinya. Pertanyaannya buat ibu bapak saudara, maukah kita taat pada aturan-aturan yang ada dalam kehidupan bangsa kita, pada aturan gereja kita, pada aturan yang ada di tengah masyarakat kita? Atau kita masih suka-suka kita sendiri, cari-cari celah untuk kemudahan pribadi kita dan mengorbankan orang lain? Di mana kita? Apakah kita masih seperti yang orang yang tidak taat aturan, atau orang yang belajar taat dan patuh pada aturan? Tuhan Yesus memberkati. Amin.